Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi bersama kami di channel kami. Hari ini kita akan mereview tanaman Azula microphylla sebagai pakan ternak alternatif. Bagaimana kelanjutannya? Mari ikuti. Ya, jadi kita sekarang sudah di kolam Azula. Azula microphylla adalah tumbuhan air yang memiliki daun, bertindih, dan akar, dan berkembang biak menggunakan spora. Biasanya Azula microphylla itu ada di danau-danau dan biasa terdapat di daerah tropis. Fungsi dari tanaman Azula microphylla biasanya diaplikasikan di bidang pertanian, peternakan, maupun di bidang perikanan. Di bidang pertanian, Azula microphylla biasanya dimanfaatkan petani sebagai pengganti pupuk, dan Azula microphylla itu bisa mengikat gas nitrogen yang sangat baik sekali apabila kita menanam Azula di dekat pertanian kita atau tanaman kita. Selanjutnya di bidang peternakan. Di bidang peternakan itu tanaman Azula microphylla biasanya untuk pengganti maupun campuran pakan ternak kita. Karena tanaman Azula microphylla mempunyai protein yang sangat bagus. Biasanya pemberian Azula microphylla di bidang peternakan bidang peternakan itu dikeringkan terlebih dahulu, karena apabila diberikan dalam kondisi basah biasanya terjadi diare pada ternak, dan kalau fatal bisa mengakibatkan kematian pada hewan ternak itu. Di bidang perikanan sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dari peternakan, karena di ikan sendiri juga Azula biasanya dicampurkan atau diberikan secara langsung pada ikan. Azula microphylla itu sudah cukup nutrisi untuk ikan, terutama di ikan nila. Ikan nila itu adalah ikan omnivora yang memakan segalanya. Jadi kalau pakan komersial dicampur dengan Azula microphylla sangat baik untuk pertumbuhan ikan nila tersebut. Cara membudidayakan tanaman Azula microphylla. Sebelumnya kita siapkan media berupa kolam terpal maupun kolam sawah, dan bisa di kolam beton. Itu ketinggian air yang biasa saya pakai untuk tanaman Azula microphylla ketinggian 10-15 cm. Biasanya sebelum ditebar tanaman Azula microphylla kita campurkan pupuk dulu. Itu baru pupuk berupa M4, kotoran ayam maupun kotoran hewan ternak. Itu sudah mencukupi nutrisi yang diperlukan tanaman Azula microphylla. Bagaimana cara mengatasi penyakit pada tanaman Azula? Biasanya penyakit yang terjadi pada tanaman yaitu daun menguning, coklat, hitam, itu karena terlalu terpapar cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi. Tapi kalau tanaman Azula microphylla berukuran kecil dan berwarna hijau muda, itu biasanya kurang terpapar sinar matahari. Jadi sebaiknya menanam tanaman Azula microphylla itu kita tetap harus memperhatikan sinar matahari, tetapi tidak terlalu terik atau tidak terlalu terus-terusan terkena panas matahari. Kalau dilihat dari segi usaha, menanam Azula microphylla itu sangat menguntungkan. Kita cukup sekali beli atau sekali menanam, kita bisa panen terus-menerus. Artinya kontinuitas itu ya modelnya. Dan perkembangbiakan tanaman Azula microphylla relatif cepat. Perkembangan dapat mencapai 30% per 24 jam apabila nutrisi tanaman Azula microphylla tercukupi dengan baik. Ya, jadi kesimpulan dari review tentang Azula microphylla hari ini adalah tanaman Azula microphylla dari segi usaha sangat menguntungkan, karena kita cukup beli satu kali atau nanam satu kali bisa dipakai terus menerus, dan itu solusi baik bagi petani yang ingin mengganti pupuknya, pupuk kimia menggunakan pupuk organik menggunakan Azula microphylla, dan bagi peternak ikan maupun peternak
hewan ruminansia dan lain sebagainya itu sebagai pakan pengganti maupun pakan tambahan yang sangat baik untuk hewan ternak, bisa untuk menghemat biaya pakan yang dikeluarkan selama beternak. Dan untuk saat ini di Indonesia ini atau di daerah kita ini masih jarang banget yang membudidayakan tanaman Azula microphylla ini karena tidak terlalu mengetahui fungsi dan nilai usaha dari tanaman Azula microphylla ini. Oke Mas Bro, sampai di sini dulu video kita hari ini. Apabila ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.